Halo, apa kabar anakku? Semoga kita dalam keadaan sehat semua, dimanapun kita berada selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, pada minggu ini Ibu akan mengambil tema untuk materi pembelajaran kita khusus kelas 3 yaitu Pangeran Antasari. Nah, di sini Ibu akan bercerita ya tentang Pangeran Antasari. Lebih jauh kita memasuki pembelajaran kita, ada baiknya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Hingga pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk belajar, berkumpul, dan melaksanakan tugas kami sebagai peserta didik. Kiranya Tuhan memberkati pembelajaran hari ini agar dapat bermanfaat dan dapat diingat kembali. Hanya ini doa seru kami Tuhan Yesus demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Cerita kita pada minggu ini adalah Pangeran Antasari. Ya, silakan mendengarkan, simak dengan baik. Ibu akan mengartikannya dalam versi bahasa Indonesia. Silakan perhatikan layar video Ibu dan lihat setiap kata yang Ibu artikan dalam versi bahasa Indonesia. Silakan menyimak dengan baik. Sekarang perhatikan paragraf pertama. Pangeran Antasari satu orang pahlawan nasional dari Kalimantan. Pangeran Antasari dilahirkan di satu desa daerah Sungai Barito tahun 1797. Paragraf kedua. Tahun 1857, Pangeran Antasari mulai melawan penjajah Belanda. Tanggal 28 April 1859, Pangeran Antasari memberitahukan ke Belanda perang dimulai. Dia dengan pasukan kepunyaannya langsung menyerang menghantam benteng Belanda di Pangaron. Musuh Pangeran Antasari yaitu Kolonel Anderson, Mayor Perspeek, Kapten C.R. Hartmann, Presiden Mayer Kapten Martinus. Paragraf yang ketiga. Pangeran Antasari bersekutu dengan Pangeran Amir, Demang Leman, Muhammad Seman, Temanggung Dinding Raja. Untuk melawan Belanda, Pangeran Antasari banyak mendirikan benteng yaitu titik 2, Benteng Madang di Kandangan, Benteng Gunung Tongka, Benteng Halau-Halau, Benteng Gunung Jabuk, Pagar Haur, dan Benteng Tundakan di atas Bukit Bagantung, hulu Sungai Utara. Paragraf yang keempat. Pangeran Antasari langsung memimpin pasukan melawan Belanda. Selama perang, Belanda tidak pernah melihat Pangeran Antasari, oleh karena Belanda memberi pemberitahuan untuk orang banyak. Siapa satu bisa menangkap Pangeran Antasari, hidup atau mati, diberi hadiah satu besarnya 10.000 gulden uang Belanda. Paragraf yang kelima. Selama perang menjadi banyak dari pihak Belanda satu mati, tetapi dari pihak Pangeran Antasari sedikit saja satu mati. Paragraf yang keenam. Pangeran Antasari mati karena sakit ditinggal pada tanggal 11 November 1862 di Bayan Bagok, Desa Sampirang, Puruk Cahu. Jenazah dan banyak tulang Pangeran Antasari dimakamkan di pemakaman pahlawan perang Kalimantan pada tanggal 11 November 1958. Paragraf yang ketujuh. Pangeran Antasari ditetapkan menjadi pahlawan nasional pada tanggal 27 Maret 1968. Pekerjaan Pangeran Antasari diteruskan oleh Panglima Batur, Wakang, dan satu yang lainnya. Nah, itu adalah arti dari paragraf cerita dari Pangeran Antasari ya. Tadi Ibu sudah memberikan artinya pada setiap paragraf supaya mempermudah kalian menjawab tugas kita pada minggu ini. Nah, berikut ini adalah tugas rumahmu atau pekerjaan rumahmu dikerjakan dengan baik dan tepat waktu.
Jangan ditunda-tunda supaya tidak menumpuk, untuk pekerjaan yang lain dapat dikerjakan juga dengan tepat waktu. Berikut ini adalah tugas rumah kalian. Mengisi titik-titik ruang kalimat, artinya mengisi titik-titik dalam kalimat. Isi titik-titik ruang kalimat pendatu mahapan bawa kutak ije pantas ije jari sadia intu hila gantau. Arti dari suruhan tugas kita kali ini, isi titik-titik dalam kalimat di bawah ini menggunakan kata yang ada, yang satu kata yang pas atau tepat untuk kata yang sudah tersedia di sebelah kanan kiri ya. Nah, nanti ibu di sini ibu akan mengartikan pertanyaannya dulu ya, dari pertanyaan nomor 1 sampai 8. Nanti berikutnya ibu akan mengartikan ya arti dari jawabannya. Silahkan mendengarkan dengan baik, simak dengan baik. Soal nomor IJ, Pangeran Antasari titik-titik nyelu sakuyan uju ratus tiempu uju, artinya Pangeran Antasari titik-titik tahun 1797. Kemudian pertanyaan nomor 2 atau nomor 2, Pangeran Antasari nampara titik-titik Balanda nyelu sakuyan 350 uju. Arti dari pertanyaan nomor 2 ini adalah Pangeran Antasari memulai titik-titik Balanda tahun 1957. Pertanyaan nomor telu, Pangeran Antasari titik-titik dengan Pangeran Amir Damang Leman Muhammad Seman Temanggung Dinding Raja. Nah, arti dari pertanyaan nomor 3 ini adalah Pangeran Antasari titik-titik dengan Pangeran Amir Demang Leman Muhammad Seman Temanggung Dinding Raja. Kemudian pertanyaan nomor 4, Benteng Madang titik-titik Kandangan. Arti dari pertanyaan nomor 4 ini adalah Benteng Madang titik-titik Kandangan. Kemudian nomor 5, Pangeran Antasari langsung titik-titik pasukan melawan Belanda. Arti dari pertanyaan nomor 5 ini adalah Pangeran Antasari langsung titik-titik pasukan melawan Belanda. Kemudian pertanyaan nomor 6, Pangeran Antasari titik-titik Awi Haban. Arti dari pertanyaan nomor 6 ini adalah Pangeran Antasari titik-titik karena sakit. Kemudian pertanyaan nomor 7, Pangeran Antasari titik-titik intu kuburan pahlawan Parangbanjar Kalimantan tanggal 11 November sakuyan 300 jawem puluhannya. Nah, arti dari pertanyaan nomor 7 ini adalah Pangeran Antasari titik-titik di kuburan atau dimakamkan pemakaman pahlawan perang Banjar Kalimantan tanggal 11 November tahun 1968. Sekarang adalah pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor hanya, Pangeran Antasari inatap menjadi titik-titik nasional tanggal 27 Maret sakuyan 300 jawem puluhannya. Arti dari pertanyaan nomor 8 ini adalah Pangeran Antasari ditetapkan menjadi titik-titik nasional tanggal 27 Maret 1968. Nah, itu adalah arti dari pertanyaan nomor 8. Nah, berikut ini Ibu akan mengartikan jawaban ya. Untuk memilih jawaban supaya kalian bisa mengisi titik-titik itu, kalian bisa memilih arti jawaban yang Ibu artikan dalam versi bahasa Indonesia. Silakan mendengarkan. Mate artinya meninggal, intu artinya di, pakat artinya sepakat, ingubur artinya dimakamkan, pahlawan artinya tetap pahlawan, memimpin artinya memimpin, malawan artinya melawan, inakan artinya dilahirkan, kalahi artinya berkelahi, hadari artinya berlari,
Nyahukan artinya bersembunyi. Nah, itu adalah arti jawaban yang untuk kalian nanti memilihnya ya. Salah satunya yang mana tepat untuk mengisi titik-titik yang ada di kalimat yang Ibu artikan. Cukup sekian pembelajaran kita pada minggu ini ya. Selamat akhir pekan. Sampai jumpa di minggu depan pada saat kita pembelajaran bahasa Dayak Ngaju. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ingat selalu patuhi protokol kesehatan dan jangan dilanggar supaya kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu terlindungi dari sakit penyakit. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.